Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik dan tetap sehat ya. Perkenalkan, nama saya Husnul Hidayah. Kalian bisa memanggil Ibu Husnul. Saya berasal dari Banyuwangi. Baiklah, pelajarannya bisa langsung dimulai ya. Sekarang materinya tentang genetik. Pertama-tama, coba amati gambar di bawah ini. Apakah ada kemiripan dan apakah kira-kira penyebabnya? Nah, di bab ini kita akan mempelajarinya. Baiklah, pada bab ini pertama-tama kita akan pelajari tentang kromosom, gen, dan DNA. Kromosom itu apa, gen itu apa, DNA itu apa, dan apa hubungannya antara kromosom, gen, dan DNA ini. Lalu kita juga akan mempelajari tentang sintesis protein, di mana sintesis protein ini bahannya ada dua, yaitu DNA dan RNA. Kita juga akan mempelajari tentang proses dari sintesis protein ini, yaitu transkripsi dan translasi. Lanjut ya, yang pertama membahas kromosom. Kromosom berasal dari dua kata, yaitu kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Kromosom ini memiliki arti benda-benda halus yang berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri atas zat yang mudah mengikat zat warna. Kromosom ini berada di dalam inti sel, di dalam nukleus. Fungsi dari kromosom yaitu untuk membawa sifat suatu individu dan membawa informasi genetik dari suatu individu, karena di dalam kromosom terdapat gen. Kromosom tersusun atas DNA dan protein. Yang selanjutnya yaitu struktur dari kromosom. Yang pertama, bentuk. Bentuk dari kromosom ini berbeda-beda ya, tergantung pada spesiesnya. Namun, bentuk kromosom tetap untuk setiap spesies. Bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya ada 4 macam, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Lalu, untuk ukurannya sendiri, panjangnya berkisar antara 0,2 nanometer sampai 50 nanometer. Kromosom memiliki dua lengan, yaitu satu, lengan pendek atau yang biasa disebut dengan lengan P. Yang kedua yaitu lengan panjang atau biasa disebut dengan lengan Q. Lalu, struktur yang lain dari kromosom yaitu telomer. Telomer merupakan daerah terujung kromosom yang berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Lalu yang berikutnya sentromer. Sentromer merupakan bagian menyempit di daerah pertengahan kromosom dan tampak lebih terang jika diamati di bawah mikroskop. Jadi sentromer ini ada di tengah-tengah lekukan antara lengan kromosom. Yang selanjutnya yaitu kromomer. Kromomer merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin. Yang terakhir yaitu satelit. Satelit merupakan bagian dari kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Sambil dicermati ya, di slide juga sudah saya sisipkan gambar kromosom beserta bagian-bagiannya. Yang selanjutnya yaitu tipe kromosom. Di sini kromosom mempunyai dua tipe. Yang pertama, autosom atau kromosom tubuh. Autosom merupakan kromosom yang berfungsi dalam menentukan karakteristik fenotip suatu organisme. Yang kedua yaitu genosom atau kromosom kelamin. Genosom merupakan kromosom yang berhubungan dengan penentuan jenis kelamin. Kromosom ini terdiri dari dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Jumlah kromosom kelamin biasanya hanya satu pasang, sementara sisanya merupakan kromosom tubuh. Sebagai contoh kromosom pada manusia yang berjumlah 46 atau 23 pasang. 22 pasangnya merupakan kromosom tubuh atau autosom, sementara yang satu pasang merupakan kromosom kelaminnya atau genosom.
Yang selanjutnya yaitu karotip kromosom. Karotip merupakan pengaturan kromosom standar berdasarkan panjang, jumlah, serta bentuk kromosom sel somatis suatu individu. Yang selanjutnya yaitu jumlah kromosom. Jumlah kromosom pada setiap spesies itu tidak sama. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Yang pertama ada padi, tembakau, dan bawang merah. Dari ketiga bahan pangan ini, mereka memiliki jumlah kromosom dan pasangan yang berbeda-beda. Coba perhatikan tabel yang di bawahnya juga. Di tabel yang bawahnya ada 3 hewan, yaitu kambing, kuda, dan kera, di mana ketiga hewan ini juga memiliki jumlah kromosom dan pasangannya itu tidak sama atau berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, jumlah kromosom berbeda-beda pada tiap spesies. Jadi, pada setiap spesies ini, jumlah kromosomnya berbeda-beda. Tetapi, jumlah kromosom untuk tiap spesiesnya itu tetap atau sama. Yang selanjutnya yaitu jumlah kromosom tidak mempengaruhi evolusi suatu organisme. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gen. Yang pertama, pengertian gen. Gen merupakan segmen DNA di dalam kromosom yang membawa informasi genetik untuk karakter tertentu. Gen memperlihatkan ekspresinya berupa fenotip, misalnya bentuk tubuh, ukuran tinggi badan, warna seperti warna rambut, warna kulit, rasa, penampilan, dan lain sebagainya. Lokus merupakan letak gen tertentu pada sebuah kromosom. Pada kromosom homolog terdapat sepasang atau seri gen-gen yang menempati lokus bersesuaian atau yang biasa disebut dengan alel. Kumpulan dari gen-gen yang mengandung total informasi genetik yang disimpan dalam DNA suatu sel disebut genom. Yang selanjutnya yaitu komponen penyusun gen. Ada 3 komponen utama yang menyusun gen, yaitu yang pertama, rekon. Rekon yaitu komponen yang terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Yang kedua yaitu muton. Muton yaitu komponen yang terdiri atas lebih dari 2 pasang nukleotida. Dan yang terakhir yaitu sistron. Sistron yaitu komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Gen memiliki 2 fungsi utama bagi tubuh, yaitu yang pertama, untuk mengatur perkembangan dan metabolisme suatu individu, dan yang kedua, untuk menyampaikan informasi genetik. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang DNA. Kepanjangan dari DNA yaitu deoksiribonukleik acid. DNA merupakan molekul penyusun dari kromosom. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA tersimpan dalam inti sel atau pada organisme eukariotik. DNA terdiri dari 2 rantai yang saling berpilin yang biasa dikenal dengan istilah double helix. Rantai DNA sering diibaratkan seperti tangga, sehingga terdapat ibu dan anak tangga. Pada model DNA ibu tangga terdiri atas fosfat dan gula. DNA terdiri atas gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Rantai DNA disusun oleh fosfat dan gula. Yang selanjutnya yaitu struktur DNA. DNA merupakan polinukleotida. Satu nukleotida terdiri dari nukleosida dan fosfat. Satu nukleosida terdiri dari 1 gula pentosa dan 1 basa nitrogen. Basa nitrogen penyusun DNA ada 2 kelompok, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Purin adalah basa nitrogen dengan 2 cincin hidrokarbon, sedangkan pirimidin adalah basa nitrogen dengan 1 cincin hidrokarbon. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang replikasi DNA. Seperti halnya sel, DNA mampu memperbanyak diri membentuk DNA yang baru, yang identik dengan dirinya melalui proses replikasi. Terdapat beberapa model replikasi DNA, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif.
Baiklah, kita mulai yang pertama. Replikasi DNA secara konservatif. Replikasi DNA secara konservatif terjadi dengan cara pita rangkap DNA tidak mengalami pemisahan pada saat proses replikasi berlangsung, sehingga pita DNA ini dalam keadaan utuh langsung menjadi cetakan bagi pita DNA baru yang identik. Yang kedua yaitu replikasi DNA secara semi-konservatif, yaitu terjadi dengan cara pita rangkap DNA yang bertindak sebagai cetakan memisah menjadi dua pita tunggal. Pemisahan ini terjadi melalui pemutusan ikatan hidrogen yang menyatukan basa-basa nitrogen. Masing-masing pita tunggal yang telah terpisah akhirnya membentuk pita komplementernya. Dengan demikian akan dihasilkan dua molekul DNA yang identik. Singkatnya, untuk yang model semi-konservatif ini, menggunakan satu utas pita yang baru dan satu utas pita yang lama. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu replikasi DNA secara dispersif. Replikasi DNA secara dispersif ini terjadi ketika DNA membelah, kemudian terpotong. Kemudian, potongan tersebut akan bergabung dengan DNA baru yang telah terpotong juga. Oleh karena itu, hasil replikasi diperoleh potongan DNA lama tersebar pada DNA yang baru. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang RNA atau ribonucleic acid. RNA merupakan rantai tunggal yang rantainya lebih pendek dibandingkan dengan DNA. Rantai RNA terdiri atas fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen yang ada pada RNA ada dua golongan, yaitu yang pertama purin yang terdiri atas adenin dan guanin. Yang kedua golongan pirimidin yang terdiri dari urasil dan sitosin atau sitosin. Berbeda dengan DNA yang hanya ada satu macam, RNA terdiri dari tiga macam, yaitu RNA messenger atau mRNA, RNA transfer atau tRNA, dan RNA ribosom atau rRNA. Yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang sintesis protein. Sintesis protein terjadi di dalam sel, yaitu pada ribosom, tepatnya di sitoplasma. Pada proses sintesis protein, DNA berfungsi sebagai perancang yang menentukan protein. Apakah yang akan dibentuk itu melalui informasi genetik atau kodon yang disampaikan pada RNA. Adapun RNA berperan sebagai pelaksana sintesis protein. Proses sintesis protein melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama, kita mulai dari transkripsi ya. Transkripsi merupakan pembentukan atau sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, sehingga terjadi proses pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Sebuah rantai DNA digunakan untuk mencetak rantai tunggal mRNA dengan bantuan enzim polimerase. Enzim tersebut menempel pada kodon permulaan. Umumnya adalah kodon untuk asam amino metionin atau AUG. Ikatan hidrogen pada DNA yang akan disalin terbuka. Akibatnya, dua utas DNA berpisah. Salah satu polinukleotida yang berfungsi sebagai pencetak atau sense, yang lain sebagai gen atau antisense. Transkripsi DNA akan menghasilkan RNA messenger atau mRNA. Pada organisme eukariotik, mRNA yang dihasilkan tidak dapat langsung berfungsi dalam proses sintesis polipeptida. Hal tersebut terjadi karena mRNA masih mengandung segmen-segmen yang tidak berfungsi. Adapun segmen-segmen yang berfungsi untuk sintesis protein disebut ekson. Proses transkripsi terjadi di nukleus atau inti sel yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase menempel pada promoter, yaitu urutan basa nitrogen khusus pada DNA yang dapat memberikan sinyal inisiasi transkripsi. Rantai DNA yang digunakan dalam proses perekaman gen hanya satu buah, yaitu rantai sense. Sementara rantai lainnya merupakan antisense yang tidak digunakan dalam transkripsi.
Lalu yang kedua, pada tahap elongasi terdapat aktivitas RNA polimerase yang bergerak sepanjang rantai DNA, sehingga dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya mengandung urutan basa nitrogen pertama sebagai hasil perekaman atau leader sequence. Hasil perekaman apabila telah mencapai 30 buah, suatu senyawa kimia akan berikatan dengan ujung 5 aksen RNA. Senyawa kimia tersebut berfungsi sebagai penutup yang akan memberikan sinyal inisiasi tahap translasi dan berfungsi mencegah terjadinya degradasi RNA. Yang terakhir yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi, proses perekaman atau transkripsi berhenti dan molekul RNA yang baru akan terpisah dari DNA template. Setelah molekul RNA terpisah, sebanyak 100 sampai 200 asam adenilat berikatan pada ujung 3 aksen RNA. Penambahan senyawa ini menghasilkan urutan nukleotida adenin dalam jumlah yang banyak pada ujung 3 aksen RNA, sehingga dihasilkan produk transkripsi yang lengkap dan dinamakan RNA messenger atau mRNA. Yang kedua yaitu translasi. Pada bagian inti terjadi proses sintesis mRNA, kemudian akan keluar menuju sitoplasma dan akan bergabung dengan ribosom. mRNA bertindak selaku cetakan untuk sintesis rantai polipeptida atau protein sewaktu ribosom bergerak sepanjang mRNA. RNA transfer atau tRNA yang telah mengikat asam amino akan bergerak menuju ribosom dan melekat pada pasangan nukleotida atau kodon yang sesuai pada mRNA. Setiap tRNA memiliki urutan nukleotida atau antikodon dan dapat berpasangan dengan urutan nukleotida atau kodon dari mRNA. Kemudian, selanjutnya akan mengkode asam amino tertentu. Proses penerjemahan kode genetik atau kodon dengan asam amino yang sesuai, dan kemudian membentuk suatu peptisida disebut translasi. Proses translasi terjadi di dalam sitoplasma dan melibatkan ribosom. Proses translasi meliputi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini melibatkan ribosom dan RNA transfer atau tRNA. Pada tahap inisiasi, translasi dimulai dengan berikatannya kodon start, yaitu AUG, dengan antikodon dari RNA transfer yang membawa asam amino metionin. Pengenalan kodon start dilakukan oleh subunit kecil ribosom. Kemudian, tRNA yang membawa metionin akan bergabung melalui pembentukan ikatan pada subunit besar ribosom, sehingga terbentuk ribosom yang lengkap. Molekul tRNA pertama yang terikat pada ribosom akan menempati sisi P polipeptida. Pada sisi P akan terbentuk rantai polipeptida. tRNA berikutnya akan berikatan dengan kodon kedua dan menempati ribosom pada sisi A atau asam amino. Lalu masuk tahap elongasi. Pada tahap elongasi, tRNA masuk pada sisi A sehingga menghasilkan rangkaian asam amino. Antar asam amino dihubungkan dengan ikatan peptida. Ribosom akan bergerak ke kanan membawa tRNA yang akan menerjemahkan asam amino berikutnya pada sisi A yang kosong. Asam amino yang telah diterjemahkan akan bergerak ke sisi P. Lalu, terjadilah pemutusan ikatan dengan tRNA, sehingga rantai polipeptida akan terus terbentuk. Yang selanjutnya yaitu pada tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi, diakhirinya pembentukan polipeptida dengan berhentinya pada kodon stop, yaitu antara UAG, UGA, atau UAA pada mRNA. Polipeptida akan dilepaskan dari ribosom dan sintesis protein berakhir. Selanjutnya, setiap subunit ribosom akan terpisah dan siap untuk memulai sintesis protein berikutnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kita di sini masih sama-sama belajar, maaf jika masih banyak kekurangan. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung chat atau tulis di grup.
Untuk menambah penguatan materi dari saya akan mengirimkan sebuah link. Nanti bisa kalian buka, itu ada materi yang saya sampaikan tadi tentang replikasi DNA. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.